Selamat, selamat, selamat. Kebersamaan umat manusia menjadi perhatian utamaku satu minggu ini. Menjelang berakhirnya tahun 2021 dan menjelang datangnya tahun 2022, pergerakan hidup umat manusia terasakan tidak dapat hanya bersifat parsial. Menurutku, tidak hanya orang per orang bersekutu, kumpulan orang-orang dalam organisasi besar yang disebut negara tampak begitu getol untuk mengadakan kumpul-kumpul. Setelah KTT G20, ada konferensi perubahan iklim atau COP26. Setelah itu, selama seminggu terakhir ada KTT ASEM dan rencana KTT demokrasi. Menurut Anda, ada apa di balik semua pergerakan itu? Bagiku, pergerakan tersebut merupakan tanda nyata bahwa hidup umat manusia merupakan tanggung jawab bersama seluruh penghuni bumi ini. Itu berarti segala sesuatunya seharusnya ditanggung bersama. Segala permasalahan ditemukan solusinya bersama-sama. Semuanya demi kepentingan hidup bersama seluruh umat manusia. Dalam hal ini, sebagaimana sudah berjalan selama bertahun-tahun, patut diperhatikan bahwa gereja sudah memasuki masa Advent. Masa ini merupakan masa penantian, tentu orang-orang Kristiani tahu dan paham. Dalam tradisi gereja, masa ini mengungkapkan iman akan kedatangan Kristus kembali. Dalam tatanan liturgi, masa Advent dikaitkan dengan kedatangan Kristus yang pertama kalinya. Ya, itulah perayaan Natal. Karena aku tinggal di dalam yurisdiksi Kuspan Bogor, aku mencari tahu pendalaman iman masa Advent. Di sini dikenal seperti masa Prapaskah, ada aksi puasa pembangunan, ada pula aksi Advent pembangunan. Ada APP, ada AAP. Nah, untuk Keuskupan Bogor, masa Advent tahun 2021 ini mengambil tema hemat kertas demi menyelamatkan bumi rumah kita bersama. Seperti biasanya, sebuah tema permenungan dilatar belakangi oleh keprihatinan tertentu. Kali ini sangat terkait dengan situasi konkret global sebagaimana dibicarakan dalam COP26, yakni pemanasan global. Secara khusus, penggunaan kertas tisu yang meningkat terkait erat dengan paru-paru dunia, yakni hutan. Hemat kertas dikaitkan dengan bahan dasar kertas, yakni kayu yang tentunya diperoleh dari penebangan hutan. Sebagaimana bertahun-tahun terjadi, saudara-saudari semua, sejauh informasi yang aku ketahui, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia resmi mengumumkan tema Natal 2021 pada Jumat 9 Oktober 2021 lalu. Tema Natal 2021 kali ini mengusung pesan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang dikutip dari ayat Alkitab surat Petrus yang pertama bab 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sejauh yang ku tahu, tema Natal bersama tersebut berlatar belakang situasi pandemi yang menuntut kebersamaan dalam menghadapinya. Tentu persaudaraan ini sangat nyambung dengan pendalaman tentang kertas karena berada dalam konteks hidup umat manusia di muka bumi ini. Tapi bagaimana konkretnya untuk menggapainya? Aku pikir yang dilakukan Kedutaan Vatikan di Indonesia sangatlah baik untuk diperhatikan.
Dilansir dari penakatolik.com, Sekretaris Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Arnaud Jean-Marie du Cheron de Beaumont, mengunjungi Masjid Istiqlal dan Katedral Santa Maria di Angkat ke Surga Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021. Selama satu hari itu, beliau mengunjungi dua tempat ibadah terbesar di Jakarta secara bergantian. Pada kunjungan di Masjid Istiqlal, Monsinyur Beaumont diterima oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang didampingi oleh jajaran pengurus Masjid Istiqlal. Imam Besar berharap saling sapa ini dapat meningkatkan kerukunan antar umat Katolik dan Islam khususnya di Jakarta dan Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa selama ini kerukunan antar agama di Jakarta dan Indonesia dapat berjalan semakin baik. Lebih lanjut, beliau mengharapkan ke depan kerukunan antar umat Katolik dan Islam dapat semakin berperan dalam pembangunan bangsa. Selama di Masjid Istiqlal, Monsinyur Beaumont didampingi Romo V. Adi Prasojo, Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Lalu Romo Antonius Baur Asmoro, dosen teologi STF Triarkara, dan Susiana Suwadi, Humas Keuskupan Agung Jakarta. Setelah berkunjung ke Masjid Istiqlal, Monsinyur Beaumont melangkah ke Katedral Jakarta yang ada di seberang jalan Masjid Istiqlal. Monsinyur Beaumont mendatangi beberapa ruangan katedral yang sudah berusia ratusan tahun itu. Disambut oleh Romo Kepala Gereja Katedral, Romo Antonius Hanirudi Hartoko SI, Monsinyur Beaumont mengucapkan terima kasih dan berharap bahwa pandemi segera berakhir dan umat dapat beribadah dengan normal seperti sebelumnya. Saudara-saudara, informasi berikutnya menurutku penting juga untuk diperhatikan. Ada KTT ASEM dan rencana KTT Demokrasi. Dimulai dengan berita hangat-hangat memanas. Dikutip dari berita1.com, pemerintah Tiongkok dan Rusia bereaksi marah terhadap konferensi tingkat tinggi demokrasi yang direncanakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tiongkok marah atas undangan Amerika untuk Taiwan, sementara Rusia menilai Amerika memecah belah negara-negara. Konferensi global tersebut adalah janji kampanye oleh Presiden Amerika. Biden menempatkan perjuangan antara demokrasi dan yang disebutnya pemerintahan otokratis di jantung kebijakan luar negerinya. Pemerintah Taiwan yang diundang ke dalam KTT dan bukan Tiongkok menuai kemarahan dari Tiongkok. Pihaknya mengatakan sangat menentang pandangan undangan untuk apa yang disebut KTT untuk demokrasi. Pemerintah Tiongkok mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya untuk direbut kembali suatu hari nanti jika perlu dengan cara paksa. Ada sekitar 110 negara diundang ke KTT virtual tersebut, termasuk negara-negara sekutu utama Amerika, bahkan Irak, India, dan Pakistan. Tetapi pemerintah Rusia mengkritik daftar tamu KTT yang dirilis Selasa 23 November 2021 yang lalu di situs Departemen Luar Negeri Amerika. Menurut Rusia, ini menunjukkan bahwa Amerika lebih suka membuat garis pemisah baru untuk membagi negara menjadi negara-negara yang menurut pendapat mereka adalah baik dan yang buruk. Semakin banyak negara memilih untuk memutuskan sendiri bagaimana cara hidup, kata juru bicara Rusia Dmitry Peskov kepada AFP.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Amerika sedang mencoba untuk memprivatisasi istilah demokrasi. Itu tidak bisa dan tidak boleh dilakukan, imbuhnya. Undangan tersebut merupakan kudeta besar pada saat Tiongkok meningkatkan kampanyenya untuk tetap menjauhkan Taiwan dari badan-badan internasional. Sementara itu, otoritas Taiwan mengatakan pertemuan itu akan menjadi kesempatan langka untuk memoles kepercayaan di panggung dunia. Hanya 15 negara sebenarnya yang secara resmi mengakui Taiwan di luar Tiongkok, meskipun banyak negara mempertahankan hubungan diplomatik secara de facto dengan pulau tersebut. Pertemuan yang sudah lama diumumkan tersebut akan berlangsung secara virtual pada 9 sampai 10 Desember 2021 menjelang pertemuan kedua yang akan dilakukan secara langsung tahun depan. India yang sering disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia mengatakan akan hadir dalam KTT tersebut. Meskipun demikian, kritikan meningkat dari aktivis pembela hak asasi manusia atas kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri nasionalis Hindu Narendra Modi. Pakistan juga menyatakan keikutsertaan meskipun hubungannya dengan Amerika tidak baik. Di pihak Afrika, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Afrika Selatan, Nigeria, dan Niger masuk dalam daftar peserta. Untuk KTT pertama ini ada kasus untuk memasukkan sejumlah besar aktor ke dalam KTT. Itu menciptakan pertukaran ide yang lebih baik daripada menetapkan daftar standar yang sempurna untuk kualifikasi. Jelas Laleh Isfahani dari Open Society Foundation kepada AFP. KTT demokrasi berlangsung bulan depan, itu tinggal beberapa hari lagi. Tapi ada KTT ASEM ke-13 yang sudah berlangsung dan menghasilkan 3 dokumen. Sangat luar biasa menurut saya, karena KTT ini berlangsung 2 hari tapi berhasil mengeluarkan 3 dokumen. Dikutip dari antaranews.com, konferensi tingkat tinggi Asia Europe Meeting atau KTT ASEM ke-13 yang diselenggarakan pada 25 sampai 26 November 2021 telah menghasilkan 3 dokumen penting atau outcome documents. Dikutip dari antaranews.com, konferensi tingkat tinggi Asia Europe Meeting atau KTT ASEM ke-13 yang diselenggarakan pada 25 sampai 26 November 2021 telah menghasilkan 3 dokumen penting atau outcome documents. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pengarahan pers secara virtual pasca gelaran KTT ASEM ke-13 Jumat 26 November 2021. Menlu RI menyebutkan dokumen pertama yang dihasilkan dari KTT tersebut adalah pernyataan ketua yang memuat komitmen penguatan kerjasama Asia dan Eropa, antara lain dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, konektivitas, dan ekonomi digital. Dokumen kedua adalah Phnom Penh Statement on Post-COVID-19 Socio-Economic Recovery. Dokumen ini memuat hal-hal yang terkait dengan kerjasama pemulihan pasca pandemi, termasuk penguatan ketahanan kesehatan dan ekonomi global. Dokumen ketiga berjudul The Way Forward on ASEM Connectivity yang membahas aturan teknis penguatan konektivitas negara-negara ASEM. Sampai jumpa Senin depan, bye-bye.